Orang yang mendengarkan itu bersekutu, bersyarikat. Sama dosanya dengan yang berbicara. Baik mendengarkan secara langsung atau secara tidak langsung. Yang tidak langsung zaman saiki nggih kajian-kajian ngoten niku. Maka yang mendengarkan itu sama dengan yang mengucapkan podo dosone. Niki telinga yang perlu dijaga. Abot nih. Apa dewi? Memang akhirnya Imam Ghazali mengajarkan di kitab ini cara yang paling selamat adalah uzlah, menyendiri. Itu pun bila punya ilmu, cara yang paling selamat. Tapi untuk kita hampir tidak mungkin. Menyendiri itu untuk kita hampir tidak mungkin. Terus saya setuju bahasa orang sepuh dulu. Orang-orang tua kita dulu ada istilah topo ngrame. Mungkin ada yang pernah dengar itu, topo ngrame. Topo ing rame. Kita menyendiri dalam keramaian. Artinya apa? Uzlah ini konsepnya tidak harus kita tidak bersosialisasi dengan orang lain. Tidak harus kita berinteraksi dengan orang lain, tidak. Tapi uzlah ini konsepnya adalah selama kita bisa senantiasa menjaga hati kita tidak larut dalam pola-pola yang salah di lingkungan kita. Latihan. Jenengan muga-muga kula jenengan diparing kekuatan. Saged latihan. Kumpul tetap kumpul tapi waktu wonten sing gak cocok meneng. Hati dialihkan, hati digunakan untuk berzikir atau kita sibukkan dengan HP. Zaman sakniki topo ngrame kelakon. Rawame nglumpuk tapi meneng-nengan HP nan dhewe. Tapi teng HP padha jagongan teng HP. Topo ing rame niki lakon. Tapi bukan itu maksudnya. Kita berlatih. Kita berlatih menjaga hati kita tidak larut dengan lingkungan kita. Kono rame, kono jagongan, kono ngobrol seperti apapun kita selama tidak wilayah yang dilarang oleh agama, kita ikut nimbrung. Tapi kalau sudah mulai membahas hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan agama kita, sebaiknya kita mengalihkan perhatian. Kalau mampu menyelamatkan yang lain dengan mengalihkan pembicaraan, itu lebih baik. Kalau mampu menyelamatkan orang lain. Yang paling aman niku mulai ngobrol ngrasani langsung dialihni. Enake niki masak apa ya? Atau ngobrol tentang pakaian. Bagi para wanita kan asik. Tentang pakaian, tentang masakan, asik. Tapi ketika niat kita memang murni mengalihkan pembicaraan, saat itu kita termasuk dapat pahala. Saestu, insya Allah kita dapat pahala ketika niat kita mengalihkan pembicaraan yang salah tadi. Iki nggih senajan sepele tapi angel. Mergo kadung krungu rasan-rasane asik ya. Bon cukup adab telinga. Berikutnya adabul lisani. Wa ammal lisanu anapun utawi lisan fa innama khuliqa mongko sak tenane didadekne apa lisan lituk sira supaya ngekehne sira bihi kelawan nganggo lisan zikrallahi taala ing zikir maring Allah taala wa tilawata kitabihi lan maca kitabe Allah taala. Lisan kita ini diciptakan yang paling inti dari diciptakan mulut kita adalah untuk memuji Allah. Kenapa? Semua makhluk diciptakan oleh Allah, ini target utamanya untuk memuji, mentasbihkan, mentakdiskan, memuji kemahasucian Allah. Semua makhluk, baik itu di
dalam kacamata kita masuk dalam kategori makhluk hidup atau makhluk yang mati. Langit, bumi, batu, tumbuhan, semuanya memahasucikan Allah, berzikir kepada Allah. Itu semuanya. Dan lisan kita paling utama, tujuan Allah menciptakan adalah untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Biar ada kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita yang menyebabkan kita atau orang-orang yang di sekitar kita ingat kembali kepada Allah. Ingat dan kembali kepada Allah itu tidak harus membaca Al-Quran. Misalnya, omongane dados omongan ingkang sae. Le, ojo miso, ora apik. Ketika kita mengingatkan anak kita biar tidak mengumpat, kemudian anak berhenti mengumpat, maka saat itu lisan kita sudah bekerja sesuai tupoksinya. Tugas pokok dan fungsi lisan untuk mengucapkan hal-hal yang mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita maupun orang lain. Itu maknanya zikir ke situ. Terus nuwun sewu, timbang nganggur kalih masak Allah, 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 atau shollallahu alaihi Muhammad, shollallahu alaihi Muhammad. Timbang nganggur. Kalih montoran, kalih nopo-nopo, maka semakin banyak kalimat zikir yang keluar dari mulut kita, semakin membuktikan bahwa kita ini menghargai ciptaan Allah. Tujuan utama mulut itu membaca ayat-ayat Allah dan berzikir kepada Allah. Paling inti di situ. Paling inti. Akan tetapi karena dalam kehidupan kita Allah ini menciptakan pola interaksi sosial, maka kemudian Imam Ghazali menambahkan, setelah kepada Allah tujuannya untuk berzikir, tujuan utama lisan diciptakan watur syidu. Ini kalimat itu. Watur syida, gen kula wonten nune mergo. Watur syida lan nuduni sira bihi kelawan nganggo lisan khalqallahi ta'ala ing makhluke Allah ta'ala, nudune ila tariqihi maring dalane Allah ta'ala. Kemudian fungsi utama yang kedua dari lisan kita adalah mengarahkan makhluk Allah untuk bisa kembali ke jalan Allah. Mengarahkan makhluk Allah biar bisa kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah ini tidak harus sholat saja. Mengarahkan agar anak kita bisa bekerja dengan baik, yang dalam pekerjaan itu tidak merugikan orang lain, maka ini termasuk ke jalan Allah. Mengarahkan pejabat biar tidak salah dalam memimpin, maka ini termasuk kembali ke jalan Allah. Mengarahkan agar anak-anak kita tidak menyakiti orang lain dengan lisannya, ini kembali ke jalan Allah. Pokoknya malih dadi apik neh, intine ngoten. Jadi fungsi utama mulut kita adalah pertama untuk berzikir kepada Allah. Ini yang paling penting, paling utama. Tapi dalam kerangka zikir, dalam kerangka mengingat, dalam kerangka ibadah kepada Allah ini, kita diwajibkan berinteraksi dengan sekitar kita, maka bagaimana orang-orang di sekitar kita ini tetap sejalan dengan kehendak, keinginan Allah. Maka mengarahkan orang itu termasuk tujuan lisan kita diciptakan. Semakin banyak orang yang kita arahkan, semakin banyak kita melakukan kehendak, keinginan Allah dalam menciptakan lisan kita. Mboten damel maem tok. Makan itu hanya alat saja, hanya perantara. Terus watu zihiro lan ngetokne sira. Ngetokne sira. Ini tadi yang kedua adalah interaksi yang tetap mengarah kepada Allah. Meskipun kita berinteraksi sosial, tapi arahnya tetap kepada Allah. Sekarang ketika interaksi sosial murni, watu zihiro lan ngetokne sira. Bihi kelawan lisan. Ngetokne ma ing barang fi dhamiri kakang tetep ing dalem atimu min hajati dinika saking kebutuhan agamamu
wa dunya kalan kebutuhan duniamu. Fungsi lisan yang ketiga untuk mengetokkan, memperlihatkan semua yang terbersit di dalam hati kita yang berkaitan dengan urusan kepentingan duniawi atau kepentingan akhirat. Terus memperlihatkan isi hati kita yang mengarah kepada kepentingan duniawi maupun kepentingan ukhrawi. Jadi fungsi lisan kita untuk membuka isi hati. Kenapa? Allah menciptakan manusia ini pada 2 dimensi. Bingung? Niku, untuk memperlihatkan semua isi hati kita mengejar yang mengarah kepada kepentingan dunia atau kepentingan akhirat. Nuwun sewu, Allah menciptakan alam semesta ini secara sederhana terbagi dalam 2 dimensi. Dimensi zahir dan dimensi batin. Alam natural dan alam supranatural. Di hati manusia ada fisik, ada psikis. Ada dimensi lahir, ada dimensi hati. Hati ini merupakan titik sambung kita kepada Allah. Dimensi batin kita, dimensi supranatural kita, dimensi non fisik kita, ini titik sambung kita kepada Allah. Sebenarnya titik sambung kita, titik persambungan kita tidak pada dimensi fisik. Jadi sholat kita sebenarnya bukan gerakan sholat yang penting. Puasa kita bukan kita menahan laparnya yang penting. Tapi dimensi hati kita saat kita beribadah. Nah, dimensi fisik ini diarahkan untuk kehidupan sosial kita. Dari untuk menyambungkan kesambungan antara dimensi hati dan dimensi fisik ini tadi, Allah menciptakan akal lewat hati, kemudian dari hati biar bisa diketahui oleh orang lain, terungkap lewat mulut. Jadi mulut ini hanya alat hati kita untuk bisa menyambung dengan lingkungan kita. Niki bingung mboten nih penjelasan nih, mboten nggih. Tapi sebaliknya kita sering menggunakan hati kita untuk pemuasan diri. Ini yang salah. Ini yang tidak tepat. Seharusnya hati ini yang menjadi titik sambung kepada Allah, kemudian supaya kesambungan kepada antara manusia dengan Allah ini bisa lebih luas, maka dalam kehidupan yang berdimensi fisik, kehidupan sosial kita, Allah membuat alat untuk menunjukkan hati ini biar hati orang-orang di sekitar kita tetap bisa kembali kepada Allah, kita tetap bisa berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Maka yang dari hati harus dikeluarkan lewat mulut. Maksudnya ngoten. Mboten bingung nggih? Fungsi utama mulut itu sebenarnya tidak sebagai alat untuk pemuasan diri kita saja, tidak. Selama ini mulut kita hanya kita jadikan alat untuk mareme awak. Nek nesu yo mencari kepuasan dengan tarter-tarter. Kalau lapar, sebenarnya yang diharapkan oleh Allah ini yang penting kita sehat. Tapi yang kita kejar adalah piye mamreh mulut kita ini puas. Dan untuk bisa kita berterima kasih kepada Allah, Allah menciptakan keajaiban yang luar biasa pada mulut kita, pada lidah atau lisan kita. Keajaiban yang luar biasa yang tidak bisa diciptakan oleh manusia makhluk di seluruh dunia manapun, tidak pernah bisa. Tapi nggih niku barange niku delik, gak enek balunge. Niki lho. Dari berbagai sisi lidah kita ini keajaiban yang luar biasa.
ngerasakne napa begitu masuk langsung tidak ada hitungannya, tidak hanya detik lagi. Kita bisa merasakan, membedakan pedas, kecut, pahit, asin, dan semua rasa dari titik yang berbeda bisa spontan direspon, otomatis kita bisa merasakan dan bisa menikmati. Ini merupakan ujian. Kenapa? Dengan merasakan ini kita bisa ingat kepada Allah apa tidak? Hati ini loh. Kalau dengan merasakan ini kemudian wah enak, seger tenanan, hati ini tidak nyambung kepada Allah, maka saat itu putus koneksi hati kita kepada Allah. Jadi biar hati ini sambungan kepada Allah ini bisa terlihat, kemudian alhamdulillah. Nah ini ternyata segoi enak, ternyata sate itu masih nikmat, es masih seger, hati ini nyambung kepada Allah. Fungsi lisan itu sebenarnya ke situ, untuk mengungkapkan isi hati biar nyambung kepada Allah. Fa idza stakmal tahu mongko nalikane nggunakne sira ing lisan fi ghairi ma ing dalem liyane barang khuliqa kang didadekne apa lisan lahu krana ma faqad kafarta mongko teman-teman ngingkari utawa ngufuri sira nikmatallahi ing nikmate Allah taala. Nikmatallahi ing nikmate Allah taala. Ketika kita fihi ing dalem lisan. Akhirnya ketika kita menggunakan lisan kita untuk hal yang tidak semestinya diciptakan, tidak semestinya lisan itu diciptakan, maka saat itu kita sudah mengingkari nikmat Allah. Dan ngomong sing sifatnya menyakiti orang-orang di sekitar kita. Dan ngomong ingkang sifatnya mengekspresikan kemarahan kita dengan cara yang berlebihan. Dengan mengungkapkan kalimat-kalimat yang mencela ciptaan Allah. Maka saat itu kita mengingkari nikmat lisan niku wau. Dari sini nuwun sewu. Mari kita coba berpikir. Dalam 24 jam kita menggunakan lisan yang benar-benar menyambung kepada Allah dibandingkan dengan sekedar bicara ke hal-hal yang sama sekali tidak berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh Allah, prosentasenya berapa persen? Nepun ngobrol gak karu-karuan, selama ngobrolnya bakulan nggih saya mawon. Lah niki con niki pentole, ya niki mine. Sah-sah mawon. Itu masih wajar. Nggih ta niku. Selama memang mengarah ke kepentingan duniawi yang tidak salah. Tapi ketika sudah mengarah ke hal-hal yang dilarang tadi, maka sangat penting kita jaga. Dan niki dipertegas kali Imam Ghazali jam jam 11 kirang seprapat. Sekedhik malih nggih. Wa huwa utawi lisan aglabu a'dhaika iku paling kuwate anggotamu. Aglabu a'dhaika iku paling kuwate anggotamu alaika ngalahne ing atase sira. Wa ala sairil khalqi lan ing atase sekabehe makhluk. Dan lisan ini Imam Ghazali menggarisbawahi lisan kita ini merupakan bagian tubuh yang paling besar kemampuannya untuk menyebabkan kita terkalahkan oleh nafsu kita. Yang paling mampu menundukkan, mengalahkan kita adalah lisan. Lisan ini anggota tubuh dari manusia yang paling kuat daya rusaknya, menyebabkan manusia ini salah langkah. Ini lisan. Paling sulit dihindarkan juga lewat lisan.
Zaman sakniki lisan sampun gadah bolo. Zaman sekarang lisan punya pasukan perang, tangan lewat HP. Orang ngomong tapi ngetik. Walayaku bulan orang jungkel napa nani? Orang nyemplungaken. Walayaku buka. Walayaku baka. Oh, walayaku bulan orang jungkel, orang nyemplung nih annasa ing menungso, finari ing dalem neraka, orang jungkel nih, orang nyemplung nih, ngeten. Yakubu niki nyemplung tapi nyemplungipun nyungsep napa niku? Jungkel niku lho. Tiyang ingkang tiba tapi tibane wajahe dhisik. Walayaku bulan orang nyungsep nih, orang jungkel nih, nyemplung terus diartikan nyemplung nih. Dados niki mboten nyemplung biasa. Yakubu niku nyemplung ingkang nyemplunge berupa nyungsep jungkel niku. Ora nyemplung nih annasa ing menungso finari ing dalem neraka, ora nyemplung alaman akhirihim ing atase pira-pira golongan irunge menungso apa illa hasaidu alsinatihim kejaba pira-pira panenane utawa unduane lisane menungso. Dan manusia tidak terjungkal ke neraka tidak menyungsepkan manusia ke neraka kecuali kebanyakan panenan buah karya dari mulutnya. Yang paling besar pengaruh menyebabkan manusia terjungkal di neraka adalah buah karya dari mulut itu. Bahasanya bingung kok, nggih? Dan yang paling besar pengaruhnya yang menyebabkan yang paling banyak menjatuhkan manusia ke neraka adalah hasil lisannya, hasil dari mulutnya itu, hasil kerja dari mulut itu. Dan yang paling besar ini niki saestu jenengan susah niku sing paling kathah nyusahne asline goro-goro lisan. Masalah kita di sekitar kita itu yang paling banyak terjadi karena mulut. Ini yang paling banyak terjadi di sekitar kita. Entah kita atau dari orang di sekitar kita. Yang paling banyak menjadi permasalahan adalah mulut. Jenengan nawi tukaran kalih garwa mendel mawon, mboten usah dawuh, mboten usah napa. Sanes kula sing muni cerewet nggih. Tidak, ketika kita sedang bertengkar tidak usah berbanyak kalimat, 1-2 patah kata, nanti pertengkaran nggak lama. Kenapa permasalahan ini menjadi runcing? Karena terus gitu niki. Sebenarnya seandainya cukup wis aja ngono to Mas, tinggal ngalih. Dengan diam mawon, mungkin suami juga akan berpikir sendiri. Ketika suami ini merasa terlalu sering diceramai, maka suami juga egonya naik. Permasalahan menjadi semakin berat. Lain sek patah 2 patah kata kita diamkan, diumbar mawon. Bu Yuni ini kulino niku. Aduh rawame ngoten. Lagi ditinggal ngoten malah. Ditinggal Melayu ngoten dilungkas wis meneng, selesai permasalahan itu. Napa malih Mbak Nunung niki? Tapi mungkin nek ditinggal malih suwe-suwe nggih mboten berlanjut, suwe-suwe nggih hilang, selesai. Akhirnya dengan diam itu malah banyak menjadi kunci penyelesaian. Tapi ketika kita paksakan harus mengucapkan, harus ramai, harus tukaran, maka
akan potensi memunculkan masalah-masalah baru. Mergi nek kadung pegel ngoten nggih tukaran terus diungkit-ungkit. Sing kae disenggol. Mbak Nunung ketara banter guyune pengalaman. Ketika dijawab, jawabannya nanti nyinggung yang lain, wes gak karu-karuan. Niki fungsi utama dari mulut kita diciptakan. Ada 3 fungsi utama. 3 fungsi utama penciptaan mulut. Semoga kita diberi kekuatan untuk mampu menggunakan mulut kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Untuk memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Menggunakan mulut kita untuk memperbanyak mencari ilmu yang membawa kebaikan kita. Dan menggunakan lisan kita untuk menjadi sarana mencari kepentingan duniawi atau kepentingan akhirat yang sesuai dengan kehendak dan aturan-aturan agama Allah. Itu inti dari ciptaan Allah pada kita yang berupa mulut. Semoga kita diberi kekuatan dan diberi kesempatan menjadikan lisan ini menjadi alat yang membawa kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.